Salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujibas sa'irin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzalal ma'hul kitab liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, tidak terasa hari-hari di bulan suci Ramadan terus berlalu, dan insya Allah mudah-mudahan semua pemirsa yang melihat ini diampuni, dimaafkan seluruh dosa-dosanya di bulan suci Ramadan ini, dan diterima taubatnya, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa dimanapun berada, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Bagaimana supaya iman itu stabil? Mari kita paksa untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita paksa bangun tahajud, paksa membaca Al-Quran, paksa selalu menjaga huduk 24 jam. Kita paksa ikhwatal iman. Kalau kita tidak paksa, kita akan kalah dengan syaitan laknatillah. Maka itu ibadah ini harus kita paksa. Maka itu di antara 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan kita nanti. Ya. Dan di bulan suci Ramadan ini kita latih 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Harus kita latih dan harus kita paksa. Kenapa? Nanti kalau kita paksa di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan pergi, nanti insya Allah kita akan bahagia. Kita tidak lagi terpaksa setelah Ramadan ini. Kenapa? Sudah kebiasaan di bulan suci Ramadan ini. Kita hidupkan ihya'us sunnah, ittiba'us sunnah. Kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang senang dengan sunnah baginda Rasulullah, yang senang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, dijamin meninggal husnul khatimah. Maka itu di antara 7 sunnah harian
Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasul memulai hidupnya dengan tahajud. Dahsyatnya tahajud. Orang yang senang tahajud punya indera keenam. Ingat, orang yang hobinya tahajud punya indera keenam. Dia tahu apa yang akan terjadi. Allah beri bocoran-bocoran. Apa yang akan terjadi ke depan. Ya, ada signal yang Allah berikan. Kenapa? Karena dia selalu asah setiap malam dengan tahajud. Ini kita mulai, harus kita paksa di bulan suci Ramadan ini. Biar nanti setelah Ramadan pergi, kita sudah menjadi tabiat, menjadi kebahagiaan, ketenangan, menjadi rutinitas. Bahkan kalau tinggal tahajud 1 hari di luar Ramadan nanti, itu terasa rugi, khasir, rugi rasanya. Kenapa? Sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan ini. Maka itu mari ya kita mulai hidup di pagi hari dengan tahajud. Banyak keistimewaan tahajud, tidak bisa kita bahas karena panjang sekali keistimewaan tahajud. Tiban nas, kata Rasulullah. Tiban nas. Orang yang senang tahajud, jiwanya hidup. Ingat, jiwanya hidup. Orang yang sering mengasah dirinya dengan tahajud. Idza qama abdi nisful lail. Apabila hambaku bangun di sepertiga malam, fakabbarani, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, fa innahu da'ani. Sungguh hambaku telah memanggilku, fa anzartu, dan aku turun ke langit bumi ini. Aku hampiri abdi hambaku, abdi kekasihku, abdi pilihanku, ma taslubu minni. Ma tatlubu minni. Apa yang kau minta dariku? Ada 2. Yang pertama, hal min mustaghfirin, adakah dosa-dosa yang ingin aku ampuni? Faghfirlah, maka aku ampuni semuanya. Yang kedua, hal min sa'ilin, adakah masalah keluarga, masalah pribadi, penyakit? Fa'u'tiya, maka aku berikan jalan keluarnya. Maka itu dahsyatnya sholat tahajud. Mari kita hidupkan sholat tahajud di bulan suci Ramadan ini. Untuk persiapan kita setelah Ramadan pergi, kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW mentadabburkan Al-Quran. Ingat, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali pengartian, pengamalan, penghayatan. Makanya usahakan di rumah ada Quran terjemah. Di luar Ramadan, tidak usah muluk-muluk. 1 hari 1 ayat. Baca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, lalu baca artinya. Makanya dalam rumah itu usahakan ada Quran terjemah. Sehingga kita bisa membaca artinya dan bisa membaca tafsirnya. Sehingga ada asar ilmu yang kita petik setiap bacaan-bacaan kita. Cukup 1 ayat 1 hari di luar Ramadan. Ya, cukup 1 ayat, 1 hari 1 ayat, 2 hari 2 ayat, 3 hari 3 ayat. Sebulan berapa ayat, 2 bulan berapa ayat, luar biasa. Maka itu mari kita cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran itu pegang saja sudah cinta. Kemana-mana dengan Al-Quran itu sudah cinta. Ya, maka itu insya Allah karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang membaca, yang menghafal, yang mengamalkan. Maka itu hebatnya Al-Quran ini akan menjadi cahaya kelak tak kala kita berada di alam barzah dan di alam kubur. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, selanjutnya yang ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Paksa untuk sholat berjamaah di masjid. Karena dahsyatnya mereka yang menjaga 5 waktu berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, akan mendapat 7 keistimewaannya. 4 di dunia, 3 di akhirat. Sementara khusus di waktu subuh akan mendapat 10 keistimewaan mereka yang istiqomah dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Sementara yang 5 waktu tadi mendapat 7 saja, tidak 10 seperti sholat subuh. Karena sholat subuh sangat istimewa. Kalau subuhnya sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya pasti ke masjid. Dahsyatnya sholat subuh. Kemudian setelah itu di antara 7 sunnah harian Rasulullah SAW,
sholatlah duha. Kalau ingin mudah rezeki, ingin diberkahi usaha, jangan lupa sholat duha. Paksa sholat duha, walaupun 2 rakaat. Kemudian selanjutnya jangan pernah tidak bersedekah, walaupun sedikit, walaupun 1000, walaupun 500 perak, yang penting ada sedekah. Tapi niat kita ikhlas, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah dan ingin selamat bahagia dan rizki dikembalikan oleh Allah. Maka itu kalau kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, hati kita tenang, damai, bahagia, bahkan sehat ya. Ingat sehat kita. Dahsyat. Kalau kita menghidupkan sunnah baginda Rasul, insya Allah sehat. Tenang hati. Ini yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, mau kemana-mana 24 jam, jaga air sembahyang, jaga air wudu. Jangan batal. Ya, kalaupun batal, wudu lagi. Kalaupun kita tasyakkak, ragu, apakah batal nggak batal, wudu lagi. Di atas suci ada suci. Kalau ada keraguan, ini batal atau tidak, lebih baik wudu. Kenapa? Di atas suci ada suci. Apalagi sebentar lagi mau mudik ya. Ya, sebentar lagi para pemirsa mau mudik. Dalam perjalanan jangan lupa berwudu. Insya Allah kita dikawal 2 malaikat. Mau naik pesawat, mau mudik ke Medan, ke Jakarta atau kemanapun, jangan lupa berwudu sebelum naik pesawat. Pokoknya jaga wudu 24 jam. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Insya Allah kita akan selamat dari musibah, bencana, malapetaka. Maka itu jangan pernah bosan kita menjaga air sembahyang. Karena itu penting, air wudu itu akan mendatangkan cahaya kelak di akhirat nanti. Yang terakhir, di antara sunnah baginda Rasulullah SAW, perbanyak berzikir, beristighfar, dan bersalawat. Cinta kepada Allah, banyak zikir. Orang yang banyak berzikir, matinya pun berzikir. Cinta kepada Rasul, banyak bersalawat. Karena salawat 100% sampai. Walaupun salawat diucapkan oleh orang-orang fasik, orang-orang zolim, orang-orang lalai, dengan bermain-main bersalawat, tidak serius, tetap sampai. Hebatnya salawat. Yang terakhir, kalau kita cinta pada tubuh kita, bagaimana kita selamat bahagia dunia akhirat, maka perbanyaklah beristighfar. Mudah-mudahan 7 sunnah harian Rasulullah kita praktekkan di bulan suci Ramadan. Insya Allah setelah Ramadan nanti akan pergi, kita sudah terbiasa dengan sunnah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah semua kita bisa mengamalkan ini sehingga kita selamat bahagia dunia akhirat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.